Jangankan orang manusia sembarang, mau profesor, mau kiai, sehebat apapun, setingkat Rasulullah SAW tidak bisa memberi hidayah. Karena hidayah itu domainnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, jamaah salat subuh Masjid Al-Amanah, Perumahan Villa Duta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah kita bertemu dengan Ghurrah awal tahun 1430 berapa sekarang? 44, astagfirullah ya, 1444 Hijriah. Qarallahu ma syaa fa'ala. Ini sebuah nikmat dan karunia dari Allah, kita dipertemukan dalam suasana ta'abbud, beribadah pada Allah, dalam suasana talabul ilmi dan silaturahim. Apalagi kita kedatangan tamu dari saudara-saudara kita yang bisa jadi dari berbagai penjuru daerah di tanah air. Dan pasti saya yakin ada amirnya di sini. Siapa amirnya? Oh, langsung Masya Allah, barakallahu fiik. Begitu saya zikir, beliau memberi senyum pada saya dan saya balas senyum. Tabassumu kali akhika sodaqoh. Jadi Pak Hengki belum apa-apa, kita udah bersodakoh, pada keropak gak lewat. Hakikatnya demikian. Alhamdulillah, ini hidayah yang sangat mahal. Kita tahu perjalanan kehidupan beliau, tapi saat hidayah datang tidak ada seorang pun yang mampu menentangnya, mampu menolaknya, mampu menghalanginya, karena Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jangankan orang manusia sembarang, mau profesor, mau kiai, sehebat apapun, setingkat Rasulullah SAW tidak bisa memberi hidayah. Karena hidayah itu domainnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Dan hidayah itu tidak ujuk-ujuk datang. Ada sebuah proses, ada sebuah keinginan dan effort, usaha dari hamba. Makanya Allah janjikan dalam surat Al-Ankabut surat 29 di ayat terakhir, ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh mencari cinta dari Allah, seperti hamba Allah ini, bahkan Masya Allah jadi amir, Pak. Ya, Masya Allah ya. Tidak mudah, arti amir itu pemimpin. Di sini ada Pak Emir. Ya, hakikatnya demikian. Ya, inilah hidayah. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh, kita mengenal istilah pepatah Arab manjadda wajada. Kita mengenal istilah pepatah Barat, where there is oil, there is oil. Siapa yang sungguh-sungguh mendapat, siapa saja. Maka janji Allah, kumudahkan jalan, kumudahkan urusan. Allahu Akbar. Hari ini kita dipimpin oleh seorang imam. Dengan mujahadah, kesungguhan beliau jadi imam. Tidak sedikit seperti beliau jadi pengemis di jalan. Karena kembali pada mujahad.
pada usaha perjuangan. Maka perintah Allah dan surah At-Taubah, surat yang ke-9 di ayat 105, Allah perintahkan kita beramal, berbuat, bekerja, bukan kebanyakan teori, rapat dan sebagainya. Makanya Allah ingatkan, wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tugas kita berbuat, beramal, melakukan effort, usaha, adapun hasilnya serahkan pada Allah. Dan Allah Maha tahu siapa yang sungguh-sungguh ingin mencari cinta dari ridha Allah. Janji Allah tadi surah Al-Ankabut yang 69, lanahdiyannahum subulana, kumudahkan jalan dan urusan. Yang pengen haji jangan nunggu kaya, keburu tua, nanti nggak berangkat-berangkat. Apalagi ada aturan Saudi, usia di atas 65 nggak boleh naik haji. Ingin menjadi ahli sedekah jangan nunggu kaya. Ingin berkurban jangan nunggu dulu udah ini udah itu dan sebagainya. Karena Allah ingatkan, kalau orang menunggu kaya, saat dia kaya apa yang terjadi? Makin kaya makin pelit. Surat apa, ayat berapa? Dapat hadiah sebotol madu hitam dan voucher sarapan pagi bareng saya. Surat apa, makin kaya makin pelit? Ternyata bukan bahasa makhluk, ini bahasa Allah. Makin kaya makin pelit. Lihat surat Ma'arij, surat 70 di ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia diuji dengan kekayaan, kelapangan rezeki, dia semakin kikir, kata, semakin dia kekep harta. Padahal tadi dia bercita-cita, aku naik haji kok udah kaya, aku menjadi ahli sedekah kok udah kaya, aku cinta masjid sepulang haji. Apa ada jaminan orang pulang haji pasti ahli masjid? Ya ada, sering kita dengar hajinya haji tomat, pergi tobat pulang kumat. Pernah dengar enggak? Semangat dia jaga jamaah hanya 40 hari pulang haji. Karena ada sebagian jemaah haji berkeyakinan sepulang haji selama 40 hari malaikat Masjidil Haramnya masih nempel. Terus begitu lewat 40 hari saya tanya, kenapa jarang ke masjid? Malaikatnya udah balik lagi, Ustaz. Kan deposito amal selama saya di sana udah banyak. Wa iyadzubillah. Pada Rasulullah SAW membangun ketaatan sampai akhir ayat. Dia itu sesuai dengan perintah Allah. Karena surah Al-Hijr surat 15 di ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Bahkan orang-orang yang membangun ketaatan di hadapan Allah hanya saat-saat tertentu, saat Ramadan, saat dia pergi haji atau umroh. Ini Allah sindir dalam surah An-Nahl surat 16 ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Jangan seperti wanita pemintal benang, susah payah dia buat sebuah kain tenun songket yang mahal harganya karena indah, karena estetikanya, karena bahan bakunya mahal. Tiba-tiba wanita tukang tenun ini mengambil benda tajam, gunting atau pisau, dia rusak. Maka nilai kain ini jauh berubah nggak atau nggak punya nilai. Nah ini ibarat susah payah kita bangun ketaatan di depan Allah sepanjang Ramadan, dan kita hari-hari ini 3 bulan berturut-turut di fase bulan-bulan haram. Sejak Dzulqa'dah, Dzulhijjah baru kita tinggalkan, kita berada di bulan Muharram yang dikenal dengan istilah Syahrullah, bulannya Allah. Kata ulama, setiap waktu, tempat, keadaan yang selalu dinisbatkan, disandarkan kepada Allah, pasti ada kemuliaan di dalam. Masjid disebut dengan Baitullah, betul? Orang-orang yang berkunjung ke Masjidil Haram atau ke Mekah, Madinah disebut dengan apa? Duyufullah. Hakikatnya demikian. Nah, Muharram dikenal dengan apa? Syahrullah, bulannya Allah. Pasti ada kemuliaan. Apalagi di awal sampai 10 Muharram itu tidak sedikit juga ahli tafsir, walaupun pendapat yang roji, saat Allah bersumpah dan surah Al-Fajr ayat 2, wal fajar walayalin ash,
demi 10 malam, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, sudah kita lewat. Tapi juga ada yang menafsirkan Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir Ramadan. Maka Imam Ibnu Rajab mencoba mengkombinkan dua pendapat ini dengan pendapat beliau yang sangat bijak. Kalau berkaitan dengan malam-malam, maka malam yang terbaik di sisi Allah adalah 10 malam terakhir, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Tapi kalau berkaitan dengan hari-hari yang terbaik, kata beliau, hari yang terbaik 10 awal di bulan Dzulhijjah, karena di situ ada hari Arafah, ada Yaumun Nahar, ada hari Tarwiyah, selain demikian, ya. Tapi ada yang menafsirkan Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Muharram. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan awal tanggalan Hijriah itu kan Muharram. Ada yang sempat mengusulkan Ramadan sebagai bulan sangat mulia, walaupun ada yang mengusulkan di bulan Safar, karena Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bukan di bulan Muharram tapi di bulan Safar, dalam sejarah demikian. Sehingga Umar menganggap karena Muharram ini syahrullah, ini awal momentum kita. Maka Allah ingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hendaklah kita memperhatikan akan hari esok. Hari esok yang sangat dekat dengan kita, ajal kematian. Dan kita tahu kematian itu rahasia ilahi, rahasia Allah. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mungkin sosok orang yang sudah dipanggil Allah setingkat Pak Hengki Tornado ini, mungkin Allah yarham Gitorolis, ya. Saya ngajar beliau di perumahan beliau Yasmin sektor 5, sampai sekarang alhamdulillah saya mesti diamanahkan di Masjid Al-Ghazi. Jadi sering ketemu beliau. Beliau sosok ustadz, tapi karena backgroundnya bukan dari pesantren atau apa, jadi banyak mendengarkan ilmu juga dari para asatidz. Alhamdulillah, itulah proses hijrah. Innamal a'malu bil khawatim. Yang sangat menentukan kita nanti di hadapan Allah akhir perjalanan kehidupan kita. Jangan bangga dulu kita hari ini bisa duduk di Masjid Al-Aman. Jangan bangga dulu kita bisa i'tikaf 3 hari selama ini, karena yang sangat menentukan nanti akhir. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, orang akan istiqomah saat dia ikhlas dalam beramal. Jadi ikhlas itu melahirkan istiqomah. Jadi saat ada amalan-amalan kita belang betong, kadang ngerjain kadang tidak, menunjukkan kita kerjain nggak ikhlas. Karena ikhlas akan melahirkan istiqomah, akan melahirkan mujahadah, kesungguhan dalam beramal. Maka diingat kalau Rasulullah SAW dari riwayat Muslim, al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya setiap amal perbuatan, hakikatnya. Ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya diberi amanah mengkaji di Masjid Al-Amanah, walaupun mungkin setahun hanya 4 atau 5 kali, karena setiap pekan terakhir, baik itu Sabtu, mungkin Ahad udah nggak lagi ya Pak Torik, ya kan ada gerakan sholat subuh, ya. Insya Allah katanya gerakan sholat subuh ini dari Turki. Pada Allah saya udah pernah ke Turki, nggak juga, ya. Bahkan masih jami di Turki yang sholat satu sofnya nggak penuh. Insya Allah tanggal 13 Allah kembali beri saya kesempatan, tapi kali ini lebih jauh lagi ke Dubai dan Turki. Mohon doanya semoga safar saya safar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khurutnya bapak-bapak, sini saya khurutnya lebih jauh lagi insyaallah. Dan apa, cobaannya lebih berat, fitnahnya, karena kita tahu Dubai itu, ya, Turki di musim panas gini juga cobaan tantangannya berat. Karena saya saat itu pergi di musim dingin bulan Februari, tapi saljunya udah selesai. Nah, karena musim dingin ya orang tertutup semua. Kalau musim panas, apa kabar Pak Hengki? Nah, ya ingat masa jahiliyah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita pernah mempelajari, mohon maaf yang baru bergabung, kalau Pak Tori mungkin ada buku catatannya, kita pernah belajar tentang konsep rezeki dalam Islam. Masih ingat nggak Pak Tori? Ada 5 konsep rezeki dalam Islam. Pertama,
bukan kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita. Walaupun SKB, syarat ketentuan berlaku, enak aja, nggak memenuhi SKB-nya Allah, nggak mungkin rezeki mengejar kita. Yang ada orang capek, stres. Lihat orang hari ini banyak yang mengeluh, kok COVID lama banget ya, banyak perusahaan yang kolaps ya. Tapi ada juga di tengah pandemi ini Allah memberi rezeki, karena yang mengatur rezeki itu Allah. Makanya Allah ingatkan sebenarnya konsep rezeki dalam Islam itu apa? Bukan kita yang kejar rezeki, capek, stres, tua belum waktunya ya, itu karena capek dia mengejar rezeki, karena dia nggak paham tentang konsep rezeki. Pada Allah janjikan dalam surat Hud, surat 11 ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk ciptaan Allah sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Ankabut di ayat 60, wa ka'im min dabatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak makhluk ciptaan Allah tidak mampu mendatangkan rezeki untuk dirinya, tapi Allah mendatangkan rezeki. Seperti cicak, rezekinya nyamuk. Cicaknya nggak bisa terbang, nyamuknya lincah banget terbang. Pernah lihat cicak galau? Pernah lihat cicak kurus kering? Pernah lihat cicak nekat karena nyamuknya kejauhan loncat, kalau patah kaki tinggal ke Cimandi? Pernah lihat enggak? Atau pernah dengar nggak breaking news, seekor cicak mati bunuh diri? Pernah dengar nggak? Ya, ada orang mati bunuh diri selalu. Lihat tuh kasus kriminalitas di Semarang, ternyata otak pembunuhan suaminya tentara, karena merasa udah ketahuan, udah ke pojok, kemarin kan mati bunuh diri minum racun. Padahal ada hadis Sahih Bukhari Muslim, orang yang mati dengan cara bunuh diri nanti disiksa seperti cara dia mati. Tuh orang tuh terus disiksa karena minum racun, terus minum racun. Wah iya betul. Sampai dosa mati bunuh dirinya Allah hapus dengan siksaan, baru Allah masukkan ke surga kalau dia punya iman walaupun sebesar biji sawi. Itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kalau orang khawarij, orang murji'ah, orang yang melakukan pelaku dosa besar selamanya dalam neraka, ini nggak sesuai. Yang selama dalam neraka siapa? Orang musyrik, orang kafir, sebagaimana pernyataan Allah dan surah Al-Maidah ayat 72, wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alail jannah wa ma'wahun nar. Orang yang melakukan kesyirikan, Allah haramkan surga untuk pelakunya dan mereka selamanya dalam neraka. Ya, kullu ummati dakhala jannah illa may yusyrik billah. Semua umatku masuk surga kecuali mereka melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Jadi pahami ya, yang pertama konsep rezeki, semua kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi saat kita dalam kandungan ibu kita yang 4 bulan, sudah ditetapkan 4 perkara, di antaranya apa? Rezeki kita. Ya jangan khawatir. Apalagi sampai menghalalkan segala cara. Layak tianna 'alan nas zaman la yubalil mar'u bima akhadhal mal min halal am min haram. 14 abad yang lampau sudah diingatkan, digambarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak mau tahu bagian jabatan, harta, kedudukan, status sosial, mau cara halal haram dia tabrak aja. Apalagi ada istilah zaman sekarang, ini zaman sulit bro, boro-boro cari yang halal, yang haramnya sulit. Pernah dengar nggak ya? Sering, masya Allah, sering pula bahasa. Ya, puncaknya kesesatan mereka ini apa bahasa? Kalau jahat jangan tanggung bro. Kalau jahat-jahat sekalian, nanti kalau masuk neraka malaikat Zabaniyah ngamuk, saking ngamuknya katanya tendang kuat-kuat lewat neraka masuk. Nah kok tahu sih? Dipikir surga neraka tetanggaan kan? Terus di mana esensi ayat yang Allah sebutkan surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun? Nggak mungkin surga neraka tetangga, karena Allah sudah sebutkan orang beriman dengan orang soleh, pelaku dosa dengan tidak, nggak mungkin mereka saling tetangga. Maka ini harus kita paham. Yang kedua apa? Konsep rezeki yang kedua, ini nampaknya mukadimahnya lama ini karena nggak ada yang nyeletuk. Karena kita nggak bisa masuk bab baru kalau ini nggak paham. Yang kedua apa? Rezeki kita itu terus ada selama ajal kita belum datang. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, dan ini hasan sahih kata Syekh Al-Albani. La yamut ahadukum hatta istamalu rizqahu.
Ayuhan nas, bahkan di awal dengan kata ayuhan nas, hai manusia, bukannya ayuhal mukminun, bukannya ayuhal muttaqun. Ayuhan nas, layyamuta, lan, pakai lan. Yang tahu tentang makna lan dalam grammar bahasa Arab paham banget. Mustahil kamu mati sebelum Allah sempurnakan rezeki untukmu. Jadi kita hidup semua ini kenapa? Walaupun baru jatuh dari lantai 10, kenapa masih hidup seseorang? Rezekinya belum habis. Pahami itu. Kita ini hidup karena rezeki kita belum habis. Maka Syekh Shalih Fauzan dalam kajian beliau menceritakan ada orang yang kejebur sumur. Saat kejebur sumur dia mengucapkan Sa'idni tolong aku, help me. Setelah gitu ada orang lewat, maka ditolong, dengan izin Allah orang ini selamat. Yang namanya orang kejebur sumur kira-kira shock. Nah, saat shock ada orang yang kasih susu hangat. Begitu dia minum segelas susu hangat pasti akan tenang kan. Saat sudah tenang ditanya oleh orang-orang yang ngumpul lihat dia kasus itu kan, biasa kalau ada peristiwa pasti ngumpul orang kan. Nah, gimana kejebur sumur? Saking semangatnya dicerita kronologis kejebur sumur, qadarullah kejebur lagi. Kejebur yang kedua, qadarullah dia meninggal, wafat. Pertanyaannya, kenapa yang pertama dia selamat? Karena rezekinya belum habis, segelas susu. Kenapa kejebur kedua dia meninggal? Pada orang ramai, harusnya logikanya nggak mati dong dia. Orang semakin ramai bisa nolong dia, karena rezekinya sudah habis. Jadi bukan karena dia sakti, kan ada itu, ya ada apa? Ada misalnya kebakaran rumahnya dia nggak terbakar, wow sakti dia, zikirnya hebat, bukan. Karena rezekinya belum habis. Itu kita pahami itu. Kena syirik itu. Yang ketiga, apa konsep rezeki yang ketiga? Masih ingat? Rezeki kita sih yang mana sih? Pak Engki, rezeki kita yang mana Pak Engki? Ini karena Amir terus saya tanya. Namanya juga Amir, pemimpin. Ya, nah, biar jadi musahabah ya, karena Allah, bukan karena status beliau. Dan beliau sudah meninggalkan status. Karena yang membedakan kita kan takwa. La farqa baina ajamil aru illa bittaqwa. Mana tuh di mata Allah beliau lebih bertakwa, karena at-taibu minadzambi kama la dzamba. Kata Rasulullah SAW dari orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah melakukan dosa itu. Bagaimana sumpah Allah di surah Az-Zumar surat 39 ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dosanya, memenuhi langit dan bumi, jangan putus asa dari rahmat dan ampunanku. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah mengampuni dosa hamba seluruh. Maka ayat ini kata ahli tafsir memansuhkan hukum ayat surah An-Nisa 48, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah Az-Zumar ayat 53 memansuhkan hukum pelaku dosa syirik, kalau dia bertobat sebelum ajalnya datang Allah terima. Kan Allah berjanji bersumpah mengampuni seluruh dosa hamba. Bahkan saat kita berbuat dosa, saat seorang hamba Allah melakukan dosa, dia segera bertobat, senangnya Allah mengalahkan senangnya seseorang saat dia melakukan perjalanan di tengah padang pasir, jarang orang lalu lalang, dia kehilangan kendaraan hewannya, dan di situ ada bekal untuk perjalanan dan hidupnya. Dia cari, putus asa, gimana mau nyari di padang pasir. Nah, insya Allah saya ada safari off-road di padang pasir di Dubai dan merangka mengenang perjalanan Rasulullah SAW. Kalau saya ingin mengenang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Palestina, perintah Allah letakkan bawa anak istri ke padang tandus Bukit Sofa. Masih ingat? Allah, saya 2 kali ke Palestina naik bis pesawat aja pegel, bengkak kan, karena kita nggak punya hubungan bilateral dengan Israel, ya laknatullah alaihim hakikatnya, ya tidak juga ada hubungan karena sekarang Palestina kuasai Israel, maka harus lewat Jordan atau Mesir. Itu naik bis lama itu. Jeddah airport ke Jordannya 2 jam naik pesawat. Dari Jordan ke Palestina itu 7 jam naik bis. Udah pegel. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orok
dengan istri perempuan jalan kaki dari Palestina ke Mekah. Bisa bayangkan? Fasiru fil ardi fanzur madza tara. Allah perintahkan silakan berjalan ke muka, tapi ambil hikmah, ambil pelajaran, lihat. Wa idza tulat alaihim ayatu zadatum imana. Harus bertambah iman dari perjalanan, bukan terjadi degradasi dan tergerus iman. Wa iya betul. Walaupun iman itu digambarkan fluktuatif kan, al imanu yazidu wa yanqus, bisa naik turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Naiknya iman karena ketaatan, kurangnya iman karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Wa iya betul. Jadi apa rezeki itu? Lihat bahasa Rasulullah SAW yang sangat indah. Ayuhan nas man min malika yaqulubna adam man min malika. Berkata seorang anak Adam, ada apa dengan harta? Illa ma akalta fa'afnaita. Ternyata rezeki kita, kata Rasulullah SAW, yang kita makan. Emang mau makan berapa piring? Yang ngumpulin uang miliaran bahkan triliunan mau makan berapa piring? Siapa yang sanggup makan 5 piring? Terus labista fa'ablaita. Ternyata rezeki kita, kata Rasulullah SAW, apa yang kita pakai akan usang. Qadarullah. Saya pernah diundang ke Swiss dan main ke Zurich, diundang oleh dubes kita Pak Mulyaman Hadad. Versi beliau, Zurich itu kota termahal di dunia. Emang branded dunia ada di situ. Kalau di Italia di Milan. Tapi kata beliau, siapa yang tahu jam termahal di muka bumi jam apa? Bukan apa? Jam Patek, Pak Tori. Patek. Nah, Patek. Saya masuk ke konter itu adanya Zurich. Itu masuk kita udah saya sebenarnya ada seorang lawyer Jakarta, saya ikut teman saya ke dan jamaah. Ya udah, artinya ingin saya sampaikan, sebranded barang suatu saat usang, yang makainya bosan, mau pakai jam Patek emang 24 jam dia pakai, kan enggak juga. Itulah rezeki. Ada satu rezeki yang abadi, yang kekal di kehidupan dunia dan akhirat. Apa itu? Atau bahasa lain sodaqah. Atasaddaqta fa'ambaita. Apa yang kamu sodakohkan dia akan kekal, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya, apa semua kita menjadi ahli sodakoh? Maka tadi kita ingatkan, nunggu kaya, keliru. Karena makin kaya makin pelit. Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa makin kaya makin meregehese? Bin bakhil, bin koret, bin madid, bin bahlul. Karena orang pelit itu bahlul. Rezeki titipan Allah, pelit pula dia, bahlul nggak? Namun juga dititip. Disuruh infak, disuruh kurban, mikir, kebanyakan mikir. Bayangkan tinggal di perumahan elit. Waktu saya membahas sebelum Idul Adha, spirit membangun semangat semangat kurban, ya. Ada seorang haji pensiunan BUMN, rumah 2 lantai, masih ada mobil, masih ada kendaraan, bahkan ngaku sedang jual aset nilai 20 miliar. Dengan jujur mengatakan, Ustadz, kelihatan tahun ini saya nggak kurban. Bisa-bisanya dia ngomong. Maka saya bilang, kenapa? Uang saya dipakai cucu untuk sekolah. Terus nggak punya aset, jual tuh mobil. Kaget dia. Kita baru diminta harta oleh Allah. Sosok Khalilullah Ibrahim alaihissalam diminta apa oleh Allah? Anak. Pilih mana? Pilih kehilangan anak atau harta? Jujur, yang nggak kurban kemarin terlalu. Yang bilang terlalu siapa? Hafal. Kalau Allah membahasakan bukan terlalu. Ya, udah paham saya, karena sebelah-sebelahan kan ada orang. Kalau Allah membahasakan hancur dunia akhir. Yang meregehese bin Bahlul tadi, buka surat Muhammad, surat 47 ayat 38. Ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna yabkhalu an nafsi. Itulah kamu. Ada yang subuh hari mengajak dirinya dulu. Malu kita. Pernah dengar nggak tukang sampah kurban seekor sapi? Pernah dengar nggak?
Itu guru saya 10 tahun lalu, saya ikut jejaknya. Semenjak itu Allah rubah kehidupan saya, dibuat waluya hidup. Tahu waluya Pak? Kapan perlu ayah, enak nggak hidup? Belum tentu loh orang kaya ayah. Seorang jenderal bintang 3, irjen saat itu, ngaku dia naik haji. Saya disuruh memberi tausiah, istilah kita walimatus safar. Pada walimatus safar menurut sunnah bukan mau berangkat haji. Yang dicontohkan Rasulullah SAW walimatus safar pulang haji. Ulama menjelaskan, Imam Nawawi, kenapa Rasulullah SAW pulang haji menyembelih seekor onta, dan mereka tahaddus bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah. Karena tidak semua orang kan dipanggil Allah labbaik Allahumma labbaik, betul tidak? Yang kedua, memberi ibrah kepada yang belum naik haji. Kalau kita buat walimatus safar sebelum naik haji, khawatir timbul wujub riya. Apalagi hutang dulu, ada nggak orang berhutang? Ada. Ngeluh kemarin karena ada aturan 65, Ustaz udah capek saya buat walimatus safar, nggak boleh berangkat. Itu karena nggak ikut sunnah, nggak ikut syariat, nggak pakai ilmu, akhirnya malu sendiri. Apalagi berhutang lagi misalnya. Iya Bu. Jadi pahamilah bahwa rezeki kita hanya 3. Yang kita makan akan habis, yang kita pakai akan usang, justru yang kita sedekahkan ya akan kekal. Maka kata Allah, orang pelit itu hancur dunia akhirat. Kehancuran dunia Allah abadikan surat Muhammad ayat 38. Inilah ada orang mengajak dirinya dan keluarga besar ala amanah untuk menjadi ahli sedekah. Kalau saat kurban, dia mengajak untuk berkurban, malu kita, tukang sampah seekor sapi. Ada orang kaya udah 1 sapi bagi 7. Begitu DKM naikkan 4 juta 5 juta protes. Di masjid lain ada yang 2,5 juta, ada nggak gitu? Sampai demikian memang. Oh, di Palestina cuma 1,5 juta, Palestina pula diingatkan. Ya, begitu. Kalau Allah, saya ada usaha tentang sapi kurban ini, sapi Bali khususnya. Alhamdulillah tahun ini Allah berikan rezeki laku 1.000 ekor. Ada orang kaya pakai ini, bukan Fortuner malah, yang Rubicon, kan mahal tuh Rubicon. Datang ke kandang, ada nggak sapi paling murah di sini? Itu pula saya pikir kepala, wah ini rezeki kita, dia cari yang di atas tengah pot. Tau-taunya pertanyaannya apa Ustaz? Ada nggak yang paling murah? Astagfirullah. Tapi saya nggak kaget, kan Allah sudah bilang makin kaya makin, surat apa tadi? Ayat 21 atau kenapa makin kaya makin pelit? Allah juga yang mengetahui tentang sifat dan watak manusia, kan Allah menciptakan. Lihat surah Al-Fajr surat 89 ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena terlalu cinta dia dengan harta, dia anggap harta itu milik dia, jerih payahnya, kerja kerasnya, enak aja sedekah banyak-banyak. Allah jelaskan lagi dari surah Al-Adiyat surat 100 ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi Pak Profesor, orang makin kaya makin pelit, ada ayatnya. Gimana tuh Pak Tamrin? Nunggu kaya makin merge hesek. Nah makanya Allah ingatkan dari surat Muhammad ayat 38, faminkum mayabkhal. Jadi kalau ada marbot al-amanah nggak kurban, mau jawab apa? HP punya, beli pulsa mampu, cita-cita poligami ada, tapi nggak kurban pula, cuman korban perasaan. Bukan di sini, saya yakin marbot al-amanah semua kurban. Nah, amin mau gimana lagi, udah lewat. Oh tahun depan ya. Semoga berarti insya Allah, bukan amin, insya Allah ya, hakikatnya demikian. Faminkum mayabkhal wa mayabkhal fa inna mayabkhalu an nafsi. Orang yang nggak kurban, yang pelit, nggak menjadi ahli sedekah, sungguh dia kikir untuk dirinya sendiri. Makanya nggak kurban kemarin buat spanduk depan rumah, kami keluarga merege hesek. Cocok nggak? Yang bilang Ustadz atau Allah? Barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir untuk, berarti Allah yang bilang, bukan saya. Fa in tatawalla, fa in tawalla atau fa in tatawalla, lihat di surah Muhammad ya. Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amthala. Jika kamu berpaling, tetap memilih merege Hesek bin Bahlul,
ku ganti dengan generasi yang lain tidak pelit bakhil seperti kamu. Artinya hancur. Di dunia sudah Allah janjikan kehancuran. Di akhirat, lihat surah At-Taubah surat 9 ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Hari di mana dipanaskan oleh Allah emas, perak, harta, seraya dikatakan rasakanlah azab ini karena harta yang kamu simpan masih meregehes. Pada ahli sedekah Allah janjikan apa? Makmur wa yurbis sadaqat. Bahkan janji Allah untuk keluar kesulitan dari hidup, siapa yang tahu? Surat apa, ayat berapa? Ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Sayang Pak Haji, sedikit lagi, mana sebotol madu kita makan bareng. Dia begitu, dikit lagi Pak Haji. Tapi nggak bisa Ustadz, cincai lah, nggak ada separuh, nggak bisa. Ini eksak, ayat Allah kan eksak, nggak bisa kita logikakan. Lihat surah At-Talaq ayat 7 yang lagi madesu, atau madesu, masa depan suram, yang lagi galau, muka kayak jeruk purut, ngeluh aja bawaan. Ya, buka surah At-Talaq ayat 7, arti dibuka, dipahami, diwujudkan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Orang yang sempitkan rezeki oleh Allah, apa perintah Allah? Bukan sedekah, infak. Karena ada perbedaan sedekah dengan infak. Apa bedanya? Sedekah itu lebih umum. Senyum Pak Hengki ke saya tadi, saya balas senyum, itu sedekah. Infak berbentuk materi. Saya nggak tahu kenapa beliau senyum ke saya, pakaian saya atau sama-sama ganteng, nggak tahu saya. Itu contohnya demikian, ya. Kikatnya demikian, ya. Jadi apa perintah Allah? Berinfak. Walaupun Allah katakan sesuai dengan kemampuan di ayat itu. Jangan sampai berinfak habis itu hutang sana hutang sini, ini zalim namanya. Berinfak sesuai kemampuan. Apa janji Allah? Lihat ayat surah At-Talaq ayat 7. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidupmu menjadi kemudahan. Janji Allah pasti. Allah pernah PHP tidak? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi itu kunci keluar kesulitan. Wallahi saya katakan, beradalah di orang yang tebar sedekah, nggak akan bangkrut hidup, justru dibuka pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah. Tukang sampah yang kurban seekor sapi 10 tahun lalu masuk viral, Allah saya coba ikuti jejaknya. Apa yang saya dengar dari tukang sampah ini? Begitu dia viral, ada muhsinin karena dia tinggal di kolong jembatan kasih rumah di perumahan. Ada muhsinin lain kasih haji plus. Saya aja belum pernah haji plus, pingin haji plus. Kalau keluarin uang mubazir, maunya ada orang Ustaz haji plus, ya itu baru sujud syukur. Tapi ingat lagi, makin kaya makin pelit, jadi mustahil juga itu. Ya, wallahu a'lam. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah, betul tidak? Ya, tapi jangan berharap. Ini orang tukang sampah dikasih haji plus, ada yang ngasih beasiswa untuk anak-anaknya sampai kalau mampu sampai S3. Allah, karena janji Allah, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Surat apa? Al-Baqarah ayat 245. Barang siapa menginfakkan harta jalan Allah, sayang Kementerian Agama terjemahin nggak demikian, maka kita diserang. Saat saya belajar kristologi diserang nih ayat oleh mereka. Apa terjemahannya? Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, maka diserang kita Pak Torik. Oh, Allah, umat Islam itu ternyata debitur. Wah iya betul. Karena coba buka terjemahan depan. Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, astagfirullah, Allah musta'an, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Coba lihat, memang betul qardun itu pinjaman, tapi janganlah terjemahin begitu, bahaya kan? Dianggap Tuhannya umat Islam itu Allah, debitur. Karena barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik,
Padahal maknanya nggak begitu. Barang siapa menginfakkan harta jalan Allah, janji Allah apa? Dilipat gandakan harta. Berapa banyak Allah lipatkan ganda hartanya? Lihat surah Al-Baqarah 261. Berapa banyak? 700 kali lipat kan? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habbah. 700 kali lipat. Allah yudha'ifu liman yasha. Kita kaya bukan hebatnya kita Pak Haji, karena kehendak Allah. Buktinya apa? Ada menteri nggak tamat SMA, coba SMP, SD atau SMP. Lim Silio nggak tamat SD jadi orang konglomerat Indonesia. Ada orang banting tulang seperti Kuli, kaya nggak? Yang kaya Kuli atau mandornya atau manajernya? Jadi Allah yang mengatur rezeki. Wallahi qadiru mayyasha, kan itu lima yasha, kan demikian. Jadi itu harus kita paham, bahwa dengan bersedekah itu membuat kita dimakmurkan kehidupan kita dunia akhirat. Di dunia Allah mudahkan kehidupan kita, di akhirat sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita. Ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jagalah, peliharalah dirimu dari azab neraka walaupun dengan sedekah cuma sebutir kurma. Penyesalan manusia berkaitan dengan saat ajal datang berkaitan apa? Karena nggak ketemu keluarga, nggak sempat pamitan, nggak sempat ini itu, atau berkaitan apa? Penyesalan kita saat ajal datang. Sedekah. Kenapa Allah tidak membahasakan infak, Pak? Pada saat sulit kita perintahkan infak, bukan sedekah. Tapi saat ajal datang Allah gambarkan penyesalan kita berkaitan sedekah. Kenapa? Karena tidak semua hamba Allah titip rezeki. Jadi semiskin-miskin orang masa nggak bisa senyum sih? Masa nggak bisa singkirkan duri di jalan sih? Semiskin-miskin bisa nggak? Makanya Allah membahasakan bukan infak, sedekah. Artinya semua kita mampu sedekah, betul tidak? Masya Allah, itulah maha luasnya ilmu Allah. Sampai hal demikian Allah memberi kita penjelasan sehingga tidak ada gugatan nanti di padang mahsyar. Kenapa aku tidak bisa berinfak ya Allah, Engkau memberi aku rezeki yang terbatas? Maka bahasa Allah, aku nggak nyuruh kamu berinfak, nggak mampu kamu bersedekah. Tebar kebaikan dimanapun. Hakikatnya khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia. Ya, konsep ketiga bisa kita pahami ya. Ternyata dari 3 harta itu sedekah buat kita abadi, selamat, bahagia, sukses dunia akhirat. Tapi dari porsi rezeki Allah lebih banyak ke sedekah, lebih banyak untuk pakaian, makanan, status sosial, kita yang bisa menjawab. Yang keempat, kita pingin rezeki banyak, tapi kita lupa makin banyak rezeki pertanggungjawabannya berat. Siapa duluan masuk surga, orang miskin yang sabar atau orang kaya pandai bersyukur? Kalau begitu pilih mana, miskin atau kaya? Nggak bisa milih, itu kan kehendak Allah. Tadi Allah menentukan mayyasha. Tugas kita saat diberi kekayaan pandai bersyukur, saat diuji dengan kesulitan pandai bersabar. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Idza asaba as-sarra syakara faqad khairan lah. Kalau diuji dengan kenikmatan dia pandai bersyukur, itu baik untuk dia. Wa idza asaba ad-dharra sabara faqad khairan lah. Kalau diuji dengan kesulitan dia bersabar, dan itu baik untuk. Makanya Allah turunkan surah Al-Hadid surat 57 ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua kejadian di muka bumi termasuk pada diri kita. Saya korban tsunami, harus hijrah dari Aceh ke Bogor dari nol. Alhamdulillah, ternyata hijrah itu Allah janjikan. Kalau karena Allah janjikan kemudahan di tempat kita baru, Allah buka pintu rezeki seluas-luas. Kalau hijrahnya karena Allah, bukan hijrahnya karena dikejar debt collector, bukan hijrahnya karena sudah buat sesuatu sehingga masyarakat benci, bukan itu. Hijrah karena Allah. Maka lihat surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah
yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Insyaallah. Barakallah. Itu janji Allah. Orang yang hijrah karena Allah, dua janji Allah, sumpah Allah. Kubari kelapangan di tempat yang baru dan kubuka pintu rezeki seluas-luasnya. Kalau hijrahnya karena Allah. Saya menanya Pak Heng sebagai ibrah ya. Sesudah hijrah meninggalkan keartisan, pernah nggak makan? Atau istri janjinya bukan satu, udah dua. Nama juga istri. Nah ya, nanti kata Pak Hengki Ustadz dulu, jangan nanya ya Ustadz. Nanti kalau saya sebut kaget pula Pak Hengki. Ya, alhamdulillah kan hijrah ini membawa nikmat. Ada satu yang jarang kita paham. Syekh Sya'rawi menjelaskan ada 4 tingkatan rezeki yang Allah berikan pada hamba-hamba. Ini harus paham sehingga nggak ngeluh. Karena salah satu sifat watak manusia suka surat apa? Ayat? Masya Allah, barakallah. Nanti anak kasih hadiah. Insya Allah. Tahu siapa yang jawab? Imam kita tadi subuh. Jadi jangan sampai kita kena ayat abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Kita muliakan. Jadi imam bisa jawab pertanyaan saya. Kita yang melek masih mikir. Pakai nanya Kiai YouTube. Jangan-jangan. Barakallahu fi. Allahumma ajirka fi musibatika wahlufka khairan minha. 4 tingkatan rezeki. Kata Syekh Sya'rawi, seorang ulama. Masih ingat rezeki Allah paling rendah itu apa Pak? Di buku Pak Torik ada. Harta. Padahal kita habis waktu mengejar harta. Sholat pun kadang masih ingat harta. Padahal harta itu rezeki Allah paling rendah. Tidak sedikit orang menghalalkan segala cara untuk dapat harta. Padahal itu rezeki Allah paling rendah. Bertarung. Sudah diingatkan 14 abad yang lalu Rasulullah SAW. Yang aku khawatirkan bukan karena kefakiran umatku, tapi aku khawatirkan saat dunia dibentangkan di depan mereka. Mereka berlomba-lomba mengejar. Rezeki Allah paling tinggi apa? Itu paling rendah. Bukan hanya kesehatan Pak Torik. Apa bahasa yang pas? Apa Pak Emis? Bukan. Jadi udah karena ketemu lama-lama, ketemu sering-sering aja lupa bagi lama-lama. Al-afiat, masih ingat nggak al-afiat tuh? Sehat lahir batin. Tadi Pak Toribah hanya sehat, kan sehat itu sering asumsi orang sehat jasmani kan. Banyak orang sehat jasmani nggak sehat rohani. Apa yang terjadi? Galau. Dulu Barat, tanya Pak Tamri yang pernah di luar negeri atau siapapun. Dulu Barat dan kita sangat hafal time is money. Hari ini Barat merubah istilah ini dengan istilah baru apa Pak Emis? Everything is money but money is not everything. Segala sesuatu dengan uang, tapi uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Apa yang di antara tidak bisa dibeli oleh uang apa? Kebahagiaan hidup, betul? Jujur Pak Hengki, mana lebih bahagia sekarang atau zaman keartisan? Kalau bohong saya doakan bisulan seumur hidup. Coba jawab, Amir, jadi Amir ya. Apa? Sekarang, kenapa? Nah, karena janji Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bapak-bapak, kalau Allah berapa hari yang lalu saya diundang ke satu perumahan elit di Kabupaten Bogor. Salah satu jamaah habis pengajian curhat khusus sambil makan siang, beliau dekati saya. Curhat beliau pertama, Masya Allah, saya ingin hijrah, capek saya. Dulu saya dikenal, saya alumni ITB, saya gitaris, saya aktivis. Begitu saya masuk BUMN terbesar negeri ini, semua kenal saya. Dan saya menikmati posisi. Tapi ada satu kehilangan pada diri saya. Kok saya merasa tidak tenang? Bahkan jujur saya Ustadz, gaji saya sebenarnya di atas 100 juta per bulan.
karena posisinya bagus di BUMN. Tapi yang saya bingung, Ustaz, saya belum naik haji, saya belum umroh, Ustaz. Ada apa dengan hidup saya? Siapa yang bisa bantu saya? Ini hadiahnya besar, sebotol madu dan voucher makan siang. Nah, jawabannya lihat, karena yang menjawab itu Allah, jangan kita. Capek kita pakai mikir orang. Lihat surat Toha, surat 20 ayat 124. Apa yang kehilangan pada orang yang diberi rezeki Allah? Lihat surat Toha ayat 124. Apa isi Pak Haji? Fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Tapi untuk ini saya nggak janjikan hadiah, kan tadi saya bilang solusinya apa. Saya kasih ini aja. Ya, saya harus fair dong. Yang saya janjikan hadiah saya janjikan, kan gitu kan. Karena aufu bil uqud, penuhi janji supaya kita termasuk qad aflahal mu'min. Kan itu hakikat, ya. Wa man a'rada an dzikri, orang yang jauh dengan Allah. Kalau ada orang yang jauh dengan Allah, diberi kekayaan, rezeki melimpah, proyek yang banyak, status sosial, ini namanya istidraj. Surat apa, ayat berapa tentang istidraj? Masya Allah, Al-An'am 144. Saya nggak bilang awal hadiah kata dia. Kalau isinya tahu, lafaznya dan artinya, baru saya kasih madu dan ya. Jadi itu perbedaan antara orang diberi kekayaan dia dekat dengan Allah, antara orang diberi kesuksesan dia dekat dengan Allah. Itu namanya keberkahan, dan itu mendatangkan ridha Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, saat ditanya dari mana kekayaan, jawaban dia apa? Hadza min fadli Rabb. Surat apa, ayat berapa? Ayat 45 atau 40? Ini Al-Quran eksak, ayat 40. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia dari Tuhanku Allah, liyabluwani, ujian untukku, apakah aku pandai bersyukur atau aku kufur nikmat. Maka jarang kita baca di tanah air hadza min fadli Rabbi. Kalau di Arab hampir rata-rata tulisan itu hadza min fadli Rabbi. Termasuk di mobil saya, mobil Pak Toring, ada hadza min fadli Rabbi. Walaupun itu simbol kan. Yang penting saat ditanya dari mana saudaraku, bukan siapa dulu bapak, bukan bagaimana, hadza min fadli Rabbi. Bahkan lihat kata-kata liyabluwani, ujian untuk aashkur am akfur, apakah aku pandai bersyukur atau aku kufur nikmat. Jadi itu kita pahami selalu saat orang mengagumi kita, hadza min fadli Rabbi. Bukan selalu ucapan kebanggaan, kehebatan, di mana lu kerja dan sebagainya, wa iyyakum hancur. Bukankah Quran Allah hancurkan karena kesombongan dia, karena dia lupa dari mana asal muasal kenikmatan ini. Maka Allah benamkan dengan kekayaan dan kesombongan dia, wa iyyakum. Jadi pahami kembali pada konsep. Sampai jam berapa Pak Tor? Sampai jam 8. Oh, 7 kurang. Ya, 7 kurang seperempat. Oh, nggak bisa lagi jam 8 ya? Oh, enggak. Ya. Ya, oke. Jadi itu konsep rezeki nomor 4 apa? Pahamilah, kita kan pingin rezeki banyak, betul tidak? Buktinya porsi doa kita selama ini banyak minta akhirat atau dunia? Coba jujur. Yang bilang 50-50 benar atau salah? Salah juga. Wal akhiratu khairu abqa, nggak ada apa-apanya dunia dibanding akhirat. Bahkan lebih hina dari seekor anak kambing cacat jadi bangkai, lebih hina lagi dunia sisi Allah. Terus ada yang protes, terus kalau begitu ngapain Ustaz Allah ciptakan dunia kalau di mata Allah dunia ini hina? Jawabannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah apa? Nah, kalau ini hafal tadi imam baca itu ayat familiar ya. Jadi Allah ciptakan dunia untuk uji kita siapa yang terbaik. Wa gharrahumul hayatud dunya. Tapi sayang banyak orang tertipu oleh kehidupan dunia.
Pernah dengar nggak? Demi akhirat aku siap banting tulang. Pernah dengar Pak? Pasti dipegang kepala, salah minum obat. Yang ada kita sering dengar demi dunia orang banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Padahal ujian kesuksesan itu nggak mudah kita lewati. Pernah nggak saya bahas tak? Ujian di balik kesuksesan pernah dibahas? Dan ujian di balik penderitaan ada itu bahasan. Ya nanti kalau memang diingatkan, kalau memang lupa. Nggak mudah juga melewati ujian kesuksesan. Kira-kira yang udah sukses, mudah nggak keluar dari ujian kesuksesan? Salah satunya apa kata Allah? Orang sukses itu banyak kehilangan amal soleh. Yang sukses-sukses itu bisa khatam Quran nggak setiap bulan sekali? Ustadz setiap bulan sekali? Itu coba. Harus. Karena itu dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As saat beliau mengatakan aku mampu khatam Quran sehari sekali. Rasul mengatakan syahrun, cukup sebulan, nggak usah sehari sekali. Masih ingat nggak riwayat ini? Sampai terakhir 3 hari sekali. Berarti yang terbaik di antara kita kalau mampu khatam 3 hari sekali. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, satu ayat yang kita paham tadabburi lebih baik daripada orang khatam Quran berkali-kali tapi nggak paham. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mentadabburi Al-Quran kalau tidak hatimu tertutup dari kebenaran? Kita kembali ya konsep versi nomor 4. Kelihatannya habis di sini saya, tapi nggak apa-apa karena banyak jamaah baru yang lama pun ternyata qadarullah Allah lupakan, nggak apa-apa. Itulah ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Makin kita ulang, kita kaji, makin melekat insya Allah. Saya lupa, ada 4 tingkatan rezeki yang belum kita selesaikan. Tingkatan rezeki paling rendah tadi harta. Tingkatan rezeki paling tinggi apa tadi? Al-afiyah, sehat. Pertanyaan berikutnya, tingkatan rezeki Allah paling utama tapi belum sampai level paling sempurna, apa paling utama? Anak soleh-soleh, qurratu a'yun. Itu rezeki Allah paling utama. Buat apa harta banyak, buat apa sehat lahir batin, saat kita memiliki anak tidak soleh-soleh bahagia? Anak yang nggak soleh-soleh yang lebih ngebos papanya atau anaknya? Pak minta duit macam bos saya, udah kawin masih minta duit, alasannya cucu. Kakek udah cucu udah lemes. Iya kan? Itu anak soleh-soleh. Sedih saya, 2 hari lalu saya ngisi di komplek pertamanya Priok, Koja Priok, ada orang curhatnya tentang anaknya. Udah anak cuma satu-satunya, kalau istri beliau meninggal, anak ini nuntut segera dijual rumah, bapak pindah aja terserah. Wah, iya gitu. Kalau anak ini miskin kita pahami, anaknya kerja di salah satu perusahaan otomotif, adalah penghasil. Ya karena tidak memiliki kesolehan. Dan saya mau nanya, anak soleh-soleha itu karena hebatnya kita didik atau anugerah Allah? Anugerah Allah. Bukan siapa dulu bapak, di mana dulu saya taruh dia pesantren. Iya lupa. Memiliki pasangan soleh-soleh itu anugerah Allah karena hebat atau karena hebatnya kita memilih? Dan hati-hati bahasa kalau dijebak oleh ustaz, siapa nabi yang gagal didik anak? Jangan jawab. Yang jawab Nabi Nuh alaihissalam bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kalau ada ustaz nanya siapa nabi yang gagal didik istri, jangan jawab. Kalau ustaz itu jawab, dia yang bermasalah. Saya mau nanya, Nabi Nuh memang dalam pandangan kita gagal didikan anak. Dalam pemahaman kita selama ini Nabi Lut gagal didik istri. Tapi lihat bahasa Allah dan surah At-Tahrim ayat 10. Buka surat 66 ayat 10. Apa bahasa Allah terhadap 2 rasul? Allah salah milih rasul. Bayang nggak bahasa? Subhanallah. Wa iyadu billah. Allah hanya membahaskan 2 nabi kami yang soleh. Istri dan anak neraka, sedangkan 2 rasul kami ini di tempat yang Allah janjikan surga. Datang kita ada nabi yang gagal didik. Maka kita diperintahkan oleh Allah supaya kita memiliki turunan soleh-soleh apa? Libatkan Allah.
Di antara melibatkan Allah dengan doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kalau saya KUA, saya bilang yang mau nikah nggak hafal doa ini, tunda dulu. Termasuk doa berhubungan suami istri. Apa doanya? Serius ya Pak? Coba. Kok nggak saya suruh ajarin oleh Amir. Nah, mudah-mudahan Amir hafal. Apa doanya Amir? Doa berhubungan apa? Dalam hati. Wes pokoknya kok cocok lah dua. Satu Amir, satu Naib. Apa doa berhubungan? Antum? Kok dipotong? Bismillahnya mana? Justru itu yang pertama. Aduh, Ustadz kelamaan, keburu kebelet. Bismillahi Allahumma janibis syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Ini doa kan nggak sampai semenit, tapi efeknya kemana-mana. Sampai ini anak kita yang terjadi pembuahan saat kita nggak berdoa selama diganggu syaitan. Coba bayangkan, pada doanya nggak sampai semenit, tapi orang seenaknya berhubungan. Nanti begitu anaknya ngasih harapan, dasar anak setan, lupa dia. Kalau anaknya setan, bapaknya apa? Gundurwo, ibunya kuntilanak. Wah iya, billah. Apalagi ucapan itu dari orang tua menjadi doa, betul? Ini jadi ujung-ujung. Pada anak itu cerminan kita. Buah tidak pernah jauh dari pohonnya. Kan ada istilah demikian, pepatah laut. Maka pahamilah konsep rezeki itu yang ketiga. Rezeki Allah paling utama apa? Auladul abrar, anak-anak yang soleh dan soleh. Rezeki Allah paling sempurna, rahmat dari doa. Inilah target goal kita di sisa umur. Hakul yakin saya teman-teman yang khurut ini mencari ini. Kalau di luar ini nggak dapat apapun. Saya juga mencari ini. Karena sehebat amal apapun yang kita kerjakan, Allah tidak ridho dan rahmat. Bisa masuk surga nggak? Kita masuk surga karena amal kita atau rahmat ridho Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat ridho Allah, salah satunya dengan apa? Beramal soleh. Itu rezeki Allah paling utama. Tapi kan kita jarang istilah banting tulang. Demi mencari ridho Allah aku siap banting tulang. Pernah dengar? Ya ada harta, padahal itu la tazal qadami abdi yaumal qiyamah la arba. Nggak akan bergeser pertanyaan seorang hamba di hadapan Allah. Nanti 4 pertanyaan. An umrin fi ma'afna. Umur akan ditanya untuk apa kita gunakan umur. An ilmin fi ma fa'ala. Ilmu ditanya kita amalkan atau tidak. Pengajian di Al-Aman ini udah sekian tahun. Tafsir Ibnu Katsir udah khatam gitu. Khatam ya. Nah, ditanya ilmu kita amalkan atau tidak. Ilmu yang bermanfaat pasti melahirkan amal, bukan melahirkan wacana, perdebatan, kesombongan, titel seabrek-abrek dengan followers jamaah banyak. Bukan itu. Ilmu yang bermanfaat melahirkan amal. Maka selalu Allah sandingkan iman dan amal soleh. Bahkan janji dan sumpah Allah. Saya mau nanya, ini serius. Kalau bisa jawab, tiket umroh akhir Ramadan bareng saya. Apa kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup dunia akhir? Suratnya apa? Ayat berapa? Di langsung bahasa Allah. Kalau asar kan masih Allah ceritakan dulu manusia rugi, masih proses. Kalau ini langsung plek. Bukan. Lihat surat An-Nahl, surat 16 ayat 97. Man amila shalih min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa beriman dan beramal soleh, apapun jenis gender. Jarang kan Allah sebut dalam Al-Quran jenis gender. Salah satu di ayat, baik dia laki-laki maupun perempuan, asal dia beriman beramal soleh, 2 jaminan Allah.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kuberi kebahagiaan hidup di dunia. Apa lagi kita cari? Ingat, harta banyak belum tentu bahagia. Tanya Pak Hengki, banyak nggak artis galau? Narkoba lah, selingkuh lah, jual diri lah. Udah? Yang kedua, ini yang paling kita harapkan lagi, walnadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, ku beri kebahagiaan hidup di akhirat, surga. Bukankah itu tujuan kita? Bapak-bapak berletih-letih 3 hari tinggal di sini, tinggal anak istri, tinggal di tempat yang enak mungkin, kan itu yang kita harap. Semoga suatu saat kita menjadi ahlul jannah. Jadi iman dan amal soleh itu kuncinya. Kan pelek kan Pak? Langsung pelek kan? Kalau Al-Asar kan proses dulu, cerita dulu, dia langsung to the point. Iman dan amal soleh. Iman amal soleh banyak modal, nggak perlu banyak modal. Hanya itu kunci kebahagiaan. Yang mengatakan Rabbul Alamin dan Malik Yaumiddin, mau apa lagi? Iman dan amal soleh. Kalau ingin bahagia hidup, dibuat waluya oleh Allah hidup, dibuat EGP, dibuat palu gada kapan perlu ada, iman amal soleh. Itu sebenarnya mau kita bahas. Golongan manusia yang kejar rezeki Allah ada 10 golongan, dan semua ada dalam Al-Quran dan hadis sahih. Qala Allah, karena jam 7 kurang 15 ya, nggak apa-apa. ini baru muqaddimah nggak apa-apa ya. Jadi itu konsep rezeki nomor 4. Jangan sampai kita pahami, wah aku banyak rezeki enak hidup, pada pertanggungjawabannya berat. Apalagi diingat kalau Rasulullah SAW 4 pertanyaan nanti di hadapan Allah tadi, umur kita gunakan untuk apa? Apalagi yang sudah 40 tahun ke atas. Pak Hengki umurnya berapa? Mau abasa wa tawalla, beliau yang bisa jawab. Pak Iyadu billah. Al-Ahqaf 15 satu-satunya Allah sebutkan umur manusia. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Istilah barat Pak Torik, life begin at 40. Kalau mereka membangun paradigma tentang kesuksesan di usia 40, Allah menggambarkan paradigma kesuksesan akhir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Usia 40 banyak bersyukur, bukan banyak ngeluh. Yang terjadi Pak Tamrin, makin tua banyak ngeluh atau syukur? Alhamdulillah, itu hamba Allah wa ibadur rahman. Tapi kalau bohong bisulan seumur hidup. Ini canda, mana mungkin dikabulkan Allah bisulan seumur hidup. Pasti ada obatnya kan, insyaallah. Fa idza maritu fa huwa yashfin kan, akhir. Ya. Jadi itu yang saya bilang, yang nggak kurban tahun ini yang curhat tadi, pensiunan BUMN, rumah 2 lantai, tinggal perumahan elit. Ustadz kelihatan saya nggak kurban, walaupun seekor kambing 2,5 juta saya nggak punya uang. Boleh hutang nggak Ustadz? Saya bilang jual aset. Baru diminta Allah seekor kambing, seekor sapi, aset ada. Nabi Ibrahim diminta anak, kaget. Saya nggak monitor berapa dia jual aset, wallah itu kan urusan dia. Tugas saya menjelaskan. Sama dengan orang yang gaji 100 juta, apa yang salah pada hidup saya Ustaz? Kok saya belum haji ya Ustaz? Perbaiki hidup dengan Allah, minta keberkahan dalam hidup, karena dalam keberkahan pasti ada kecukupan, betul? Ada selalu jiwa qana'. Dan ini tidak semua dimiliki orang yang harta banyak. Pada bentuk syukur harta titipan Allah Pak, dia semakin dekat dengan Allah. Maka arti barokah apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ziyadatul ta'ah, bertambah ketaatan. Ziyadatul apa lagi? Syukur, bertambah syukur. Itulah barokah. Yang tidak memiliki 3 elemen indikator ini, hidupnya nggak barokah. Saya ulangi, ciri-ciri hidup barokah apa? Ziyadatul ta'ah, bertambah taat pada Allah. Ziyadatul syukur, bertambah syukur. Ya, satu lagi tadi apa? Ta'ah, syukur. Ziyadatul khair, bertambah amal soleh. Itu ciri orang hidup barokah.
Jadi kalau orang semakin jauh dengan Allah, diberi kenikmatan, justru dia lakukan untuk kemaslahatan dan sebagainya, nggak ada keberkahan, ujungnya apa? Pasti nggak pernah cukup, selalu kurang dan kurang, hidupnya hanya itu aja dipikir. Ya, pahami ya konsep yang keempat. Pingin rezeki banyak, ternyata pertanggungjawabannya banyak. Maka pertanyaan ketiga tadi apa di hadapan Allah? Anmal min enak tasabawa ila enak anfaqo, akan ditanya harta dari mana engkau peroleh dan kemana engkau infak. Berarti makin banyak harta lama nggak di hadapan Allah. Makanya jarak orang miskin yang sabar dengan orang kaya pada bersyukur masuk surga berapa lama jarak? Setengah hari. Setengah hari di mana nih? Di akhirat. Berarti di kehidupan dunia berapa tahun? 500 tahun. Terus Bapak pilih yang ini? Wong sugih atau bukan pilihan kita? Itu, nah, itu pilihan Allah. Yang betul, yang cukup. Yang cukup apa berarti? Walau ya kapan perlu ayat enak. Makanya bahasa Allah dalam surah An-Najm, apa kata Allah? Lawan kaya apa? Miskin atau cukup? Di bahasa Indonesia kita lawan kaya apa? Kalau dibilang cukup oleh anak kita, dibenarkan gurunya atau disalahin? Surat apa ya berapa? Lawan kaya cukup. Lihat surah An-Najm. Ayo, akhi. Surah An-Najm ayat berapa? Akhi siapa nama? Imam kita tadi? Hah? Gun. Gugun. Bukan. Surah An-Najm bab 8, jauh banget itu. Innahu wa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah memberi kamu kekayaan dan kecukupan. Jadi rezeki itu yang perlu cukup. Makanya dalam doa berkaitan rezeki minta banyak atau barokah? Apa isinya? Doa tentang barokah, minta rezeki. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi. Gitu, isi doa ini minta barokah, bukan minta banyak. Ustaz, kalau banyak barokah, oh mantap banget itu. Udah banyak barokah, tapi jarang banyak barokah, jarang banget. Ya, hanya hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Karena keinginan dia ingin dapat harta banyak dalam rangka membangun ketaatan di hadapan Allah. Berarti ini harta yang barokah. Konsep yang kelima, yang terakhir yang akan ditanya, masih ingat? Pertama umur, kedua ilmu, ketiga harta, keempat siapa yang tahu? Yang akan ditanya nanti di padang mahsyar. Ya harus kita siapkan sejak sekarang. Apa pertanyaan keempat? Anjismin, jasad. Tentang letih kita akan ditanya, letihnya kenapa? Jasad ini kita gunakan untuk apa? Akan ditanya itu. Ya saya tahu bapak-bapak yang khurut ini pasti bangunnya jam 3, maka letih, agak ngantuk-ngantuk. Ditanya letihnya kenapa? Pada ustadznya udah buat humble biar nggak ngantuk, tapi masih juga ngantuk, letih banget. Ya kira demikian. Yang kelima, konsep kelima, pahamilah. Sesudah kita pahami tadi, rezeki itu dijamin oleh Allah, bukan kita yang kejar rezeki, rezeki yang mengejar kita walaupun syarat ketentuan berlaku. Yang kedua, kita tetap dijamin rezeki sampai ajal datang. Selama kita masih hidup, rezeki kita tidak pernah habis. Yang ketiga, apa tadi? Makna rezeki itu tadi yang kita makan, yang kita pakai, ternyata yang akal abadi sedekah. Yang keempat, makin banyak kita memiliki rezeki, pertanggungjawabannya makin berat di depan Allah. Tapi silahkan jadi orang kaya, tapi orang kaya yang Allah banggakan. Coba buka surah An-Nur ayat 37. Jadi Islam tidak alergi dengan kekayaan, kekuasaan, jabatan. Lihat surat An-Nur surat 24 ayat 37. Apa kata Allah? Rijalun tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun, sosok laki-laki. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tidak pernah bisnisnya, status sosialnya, kekayaannya membuat dia lalai mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dia menjaga salat. Dia menebar sedekah. Bahkan dia takut pada satu hari semua itu ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Jadi keliru Islam disuruh ngajarin kita kere-kering, enggak. Al-mu'minul qawi khairul mu'min dhaif. Sosok mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang memble, yang suka minta-minta. Muka-muka proposal. Muka proposal apa yang? Muka minta bantuan. Itu muka proposal. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
silahkan jadi orang apapun, tapi masuk kategori rijalun la tulhim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ittiz zakah wa yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Dia takut dengan hari, karena semua ini ada pertanggungjawaban. Makin terkenal ustaz, pertanggungjawabannya makin berat. Ada ujub, ria dan sebagainya, ada pertanggungjawaban. Yang kelima itu tadi, terakhir, konsep rezeki dalam Islam. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah bukan karena banyak harta, bukan karena dikasih kita rezeki yang melimpah. Kemuliaan kita karena apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu, jadi saya mohon maaf, tidak bisa kita masuk kajian berikutnya. Golongan manusia dikejar rezeki Allah, dikejar, bukan kita yang mengejar. Kalau masuk dalam 10 golongan yang Allah janjikan dikejar rezeki Allah. Sekedar gambaran saja, ya, gambaran dulu ya, penjelasan insya Allah diingatkan aja Ustaz Ahmad ya. Kita belum. Pertama, orang yang bertakwa, dalilnya udah lengkap, surah At-Tolak 2, 3, 4, insya Allah kita bahas. Yang kedua, orang yang bertawakal. Yang ketiga siapa? Yang tahu? Orang yang pandai bersyukur. Yang keempat siapa tahu? Orang yang banyak istighfar. Yang kelima siapa tahu? Orang yang ahli Al-Quran. Jadi Pak Gun-Gun ini kok ahli Al-Quran, nggak repot hidupnya. Yang nggak ahli Al-Quran capek sendiri kan. Tapi niatnya Mas Gun-Gun bukan karena cari dunia. Siapapun yang mencari ilmu untuk dunia, layar riwayatan, jangankan masuk surga, cium aroma surga. Itu Pak Emis jujur, saya kan S2 96. Begitu masuk doktor, ada yang ngomong, Fik, kalau udah kita doktor, salah ngomong pun didengar orang. Itu jujur Pak Emis buat saya ilfil. Apa ilfil? Kehilangan gairah. Saya khawatir karena itu. Dan memang di Kementerian BUMN ditanya titel. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ada urusan. Itu cara Allah. Kalau Allah, saya masih ngajar Menko Polhukam, tidak harus doktor kan? Dari zaman Pak Wiranto sekarang. Artinya begitu. Itu jujur Pak, ini senior saya di Gontor, saya alumni 89, Pak Emis 80, 76, Masya Allah lebih senior jauh. Tapi beliau dari dulu begini-gini aja wajah, awet, al-aslu bako. Ya hakikatnya. Jadi itu contoh. Jadi orang menuntut ilmu, mengejar dunia, nggak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, Pak, aroma surga ngaji. Pada aroma surga tercium berapa jauh? 70 tahun perjalanan. Mau kemana 70 tahun? Itu aroma surga tercium semerbak. Pak, iya begitu. Berikutnya tadi ahli Al-Quran, istighfar udah, orang pandai bersyukur, istighfar, ahli Al-Quran, ahli sedekah, ahli sholat. Ternyata sholat itu membuka pintu rezeki. Nanti ada ayatnya surat Toha ayat 130 lengkap nanti dalil. Yang ke-8 siapa mereka? Siapa yang tahu? Doa dan ikhtiar. Nggak mungkin rezeki turun tanpa doa ikhtiar, betul? Ya. Yang ke-9 siapa tahu? Mereka yang rajin silaturahim. Karena selalu membuka network kan. Alhamdulillah dengan silaturahim saya sedang bangun pabrik limbah di Jonggol. Mohon doanya saja. Karena silaturahim. Padahal saya nggak expert juga. Ya. Yang ke-10 mereka yang hijrah karena Allah. Ya, itu contoh. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi insya Allah. Ya, kita akan bahas 10 ini secara benar-benar kita pahami ini, sehingga benar-benar janji Allah pasti rezeki yang akan mengejar kita, bukan kita kejar. Barakallahu fikum. Yang mau bertanya ada waktu.